Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Kak Adi Kamaludin ya. Bentar, apa Pak, nggak dipasang. Halo malam. Ini nunggu dulu audiensi atau gimana nih? Kak, suaranya kecil, kurang kedengaran. Kecil ya? Oke, bentar. Oke, kedengeran nggak? Iya, udah. Ini nunggu dulu atau gimana nih? Kita langsung buka aja ya Kak. Gimana? Iya, terserah moderator aja. Ikut aja. Ikut aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Untuk mulanya Kak, warahmatullahi perkenalkan diri masing-masing wabarakatuh. dulu ya Kak. Silakan. Ya, perkenalkan nama saya Skartika, mahasiswi S1 Farmasi, Klinik dan Komunitas semester 3. Baik Kak, silahkan perkenalkan diri. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adi Kamaludin, dari jurusan S1 Keperawatan semester 8. Mungkin gitu kali ya. Udah. Gimana Kak kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat juga alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebaliknya gimana? Baik-baik juga. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Ya harus sehat dong ya. Iya. Gimana kamu langsung apa gimana nih? Materinya Langsung apa nih? tentang ke materi. Iya boleh. Materinya itu tentang tentang muda dan kaya ya Kak. Siap. Mungkin bisa diceritakan Kak selama jadi pengusaha sambil kuliah gitu. Oke, sebelumnya apa ya? Mungkin ucapan terima kasih ya kepada audiensi yang telah ikut bergabung dalam apa diskusi kali ini, sharing-sharing lah gitu kan. Iya, Soalnya sharing-sharing di sini ngobrol. juga ya soalnya di sini juga kakak sendiri mungkin banyak mahasiswa dari kita juga yang mempunyai apa ya, eh, apa background berusaha gitu kan. Mungkin kalau misalkan kita gali di kampus kita mungkin kakak juga kalah gitu kan dalam berusaha, cuman di sini ya mungkin kesempatan kakak gitu kan buat sharing-sharing ke teman-teman semua.
Ya Kak, memang suaranya agak gedein lagi. Kecilan. oh kurang kurang kekecilan ya. Berarti harus deket nih. Iya. Oke aja yang menjawab pertanyaan. Pertama kali berusaha gitu ya. Iya. Hmm, kalau misalkan usaha itu sebetulnya lebih fokus ketika adanya kuliah online. Oh, adanya kuliah online. Nah, di sini barulah timbul apa ya suatu keinginan mungkin ya dari kakak sendiri jenuh jenuh gitu ya diam di rumah saja gitu. Nah, stay home gitu kan waktu itu ada hashtag cuman kita gak bisa diam begitu saja di rumah gitu kan. Tapi di sini juga kita punya apa ya ide untuk menghasilkan ya puih-puih rupiah gitu kan ya buat Menghasilkan. ya kebutuhan sehari-hari. Ya masuk pemasukan ya benar juga. Ya buat jajan gitu kan sehari-hari gitu kan. Di sisi Iya. lain apa ya kita juga belajar apa ya kayak ya minimal menghasilkan uang untuk diri sendiri lah gitu kan. Enggak meminta ke orang tua gitu. Dasarnya kenapa kakak harus apa ya berusaha gitu kan dagang atau apa gitu kan Iya. sehingga menghasilkan puih-puih rupiah gitu sih. Jadi semenjak adanya kuliah online gitu kan, gitu sih. Nah, kan kalau kuliah online ketambah waktu itu tuh semester berapa ya? Semester 7 apa semester 6. Kemudian di sana tuh kayak mata kuliahnya itu kayak lebih dikit sehingga banyak apa ya banyak diam di rumah gitu kan bangun siang terus kan rebahan makan tidur gitu kan. Tidur siang maksudnya nggak ada kerjaan apaan sih gitu yang kayak gini. Nah barulah di sana muncul ide buat kayak apa ya, yuk kita berwirausaha gitu kan buat menghasilkan sesuatu apa ya mungkin bisa menjadi pengalaman juga buat nanti cerita gitu kan buat nanti gitu sih paling. Cara mengatur waktu antara kuliah sama bisnis itu gimana, Kak? Bisnis oke Cara kalau manage waktu. berbicara kalau berbicara tentang waktu mungkin setiap orang mempunyai sistem atau apa ya manajemen waktu tersendiri gitu kan nggak bisa nih misalkan Iya. pengalaman kakak bisa diterapkan oleh semua orang itu nggak bisa soalnya setiap orang ya pasti mempunyai manajemen waktu tersendiri gitu kan. Mungkin bicara tentang berwirausaha ini karena yang pertama mungkin karena semester udah mulai semester akhir dan perkuliahan juga udah apa ya gak seinstan waktu kita semester 1 2 yang benar-benar kuliahnya tuh dari Senin sampai Jumat itu kan setiap setiap hari kita harus masuk meskipun itu online gitu kan tapi tetap harus ada yang dikerjakan mulai itu tugas ataupun di jaring itu sendiri. Nah kalau kakak sendiri ya karena matkulnya waktu itu cuman kayak ada tiga gitu ada tiga kalau gak salah terus di setiap matkul itu cuman bisa maksudnya kan seminggu itu kan bisa diisi maksudnya 1 hari juga udah beres gitu kan kalau kalau online Iya. kalau misalkan 1 hari clear yang penting kan kita menanggapi minimal dua kalau kita ketahui seperti itu kan ya Iya. minimal kita menanggapi dua baru kita bisa dikatakan hadir. Nah mungkin itu bisa dijadikan sebuah patokan ketika kita mengatur suatu manajemen waktu. Kita harus konsen konsen apa ya konsen gitu kan maksudnya harus apa ya ketika kita kuliah minimal 1 hari itu selesai dan sisanya kita berwirausaha gitu kan untuk eh, berdagang atau apa gitu kan untuk menghasilkan rupiah. Kalau kemarin sih gitu kakak sendiri gitu kan dan kemarin tuh kakak sistemnya kayak gini oke kita jualan Senin sampai hari Kamis misalkan itu pure kita nggak ngurusin kuliah baru di akhirnya kita baru menanggapin ataupun mengajukan pertanyaan dan sebagainya ataupun apa ya melengkapi semua tugas-tugas yang ada di
matkul tersebut. Kalau kalau apa ya, balance waktu kakak sih kayak gitu, lebih memanfaatkan waktu semaksimal mungkin gitu sih. Jadi enggak melalaikan tugas yang ada. Ketika ada tugas ya udah langsung dikerjain, sisanya kita meluangkan waktu buat berwirausaha seperti itu. Ketika dalam usaha sama kuliah itu ada hambatan nggak sih Kak, itu? Kalau misalnya hambatan pasti ada. Mulai dari apa ya, mengerjakan tugas dengan secara cepat. Mungkin secara cepat juga itu kita nggak tahu benar atau salah gitu, maksudnya eh, apa ya, kayak seharusnya kan kayak mengerjakan sebuah tugas atau apa ya, perkuliahan itu harus dilakukan secara fokus dan Iya, membutuhkan waktu yang benar-benar pas kan untuk mengerjakan hal itu. Cuman karena mungkin kita sistemnya kayak harus lebih ditargetkan, jadinya mungkin ke apa ya, ke mata kuliah juga secara bukan asal-asalan sih, yang penting apa ya, ya udah kita ketahui lah gitu kan, yang penting kita masuk jaring komen, memberikan pertanyaan, udah selesai. Mungkin simpelnya seperti itu sih kalau misalkan di jaring ataupun kuliah online. Terus hambatan kedua juga apa ya, lebih ke ujian tengah semester ataupun UAS. Nah itu juga kadang jadi hambatan buat kita gitu. Eh, Kayak pulang kerja kita nggak sempat buat ngapalin gitu kan. Terus saya ya tahu sendirilah gitu kan, udah mau kerja gitu kan, capek dan sebagainya. Mungkin yang kerja juga merasakan hal yang sama gitu kan, meskipun bukan dagang ataupun di kantor, tapi tetap akan apa ya, akan merasakan hal pulang kerja ya. Kita kita pulang ke rumah bukannya kita apa ya, harusnya kita belajar, tapi kayak bener-bener harus ditidurin gitu, maksudnya harus diistirahatin iya, bener-bener. Jadi itu kayak ya itu harus kembali ke diri sendiri sih, bagaimana cara kita harus melawan rasa malas itu kan. Eh, itu kan konsekuensi kita mengambil suatu tindakan, berarti kita harus harus bisa mempertanggungjawabkannya gitu sih kalau hambatan seperti itu. kalau pengen jadi pengusahanya itu sejak kapan? Sejak awal kuliah? Oh, sebetulnya mau apa ya, sebetulnya dari awal kuliah juga udah mulai apa ya, Punya kecil-kecil kayak pemikiran buat usaha gitu? berusaha. hmm, Waktu semester 2 kalau nggak salah, kakak itu punya printer, dan di sana ada peluang gitu, bagaimana caranya kita membeli suatu barang tapi ada feedback ke kitanya. Nah di sana baru yang ini apa ya, ini mungkin kita berbicara tentang apa ya, brand lah gitu kan, brand. Mungkin di sana baru kakak memunculkan sebuah nama brand gitu kan, yang namanya Hama gitu kan. Harga mahasiswa gitu kan, itu nama brand kakak sendiri gitu. Waktu didirikan, bukan didirikan sih, waktu kakak mulai memanfaatkan printer untuk in PPT gitu kan, waktu mau UAS atau mau UTS kan. Biasanya kalau kan waktu semester 1, 2, 3 itu kan kita masih offline gitu ya, bukan masih, maksudnya nggak online gitu. Jadi mahasiswa itu dulu ketika mau UAS pasti sama dosen juga disuruh buat kayak ngeprint PPT-nya buat dihafalin di rumah gitu kan. Nggak kayak sekarang itu kan cuman di lewat transfer lewat HP atau laptop dan bisa dibuka gitu kan, nggak di Iya. print gitu kan. Nah kayak gitu, mungkin itu peluang pertama sih kalau menurut kakak. Jadi dan di sana juga lumayan sih kayak eh, apa ya, ya lumayan lah, meskipun harga waktu itu sistemnya kayak gini kakak. Eh, Kita menjual itu harus lebih murah daripada yang lain, meskipun kita harus tetap apa ya, mempertimbangkan itu kan pengeluaran dan pemasukan kita. Dan alhamdulillah sih kalau misalkan kita berbicara tentang
usaha, ketika kita nggak membicarakan apa ya, istilah kasarnya tuh kayak ya udahlah ikhlas aja, dan kayak apa ya, nggak terlalu mempermasalahkan tentang benefit. Yang penting apa ya, penting lancar dan banyak yang ngeprint gitu kan, ataupun yang request ke kita gitu kan buat ngeprint PPT gitu kan, materi, ataupun ngefotokopi gitu sih. Awalnya sih kayak gitu waktu semester awal-awal kuliah juga udah mulai kayak ya cari-cari celah lah gitu. Dan kesini juga semakin tinggi semester semakin banyak celah juga gitu. Karena kenapa, ketika kita berkuliah di sini kita nggak belajar tentang materi, tapi belajar tentang bagaimana caranya kita mengembangkan diri sendiri untuk kedepannya seperti apa. Kita kuliah bukan cuman kayak kuliah pulang gitu kan, tapi kita juga harus mempunyai gagasan tersendiri gitu kan. Jangan sampai kita kuliah itu cuman ya udah toh lulus doang, tapi kita juga harus mempunyai relasi gitu kan, jaringan Iya. gitu kan, dan ataupun peninggalan ketika nanti kita lulus di kuliah. Itu apa sih peninggalan kita gitu kan, apa sih yang diingat oleh mahasiswa ketika kita keluar dari ataupun lulus dari kampus itu sendiri gitu. Iya. Kakak pas masuk gitu ya, merasa salah jurusan nggak sih ketika kakak ngambil kesehatan, tapi kakak lebih milih berjualan gitu, kayak usaha gitu. Gimana? Rasa salah milih jurusan nggak? Rasa salah milih jurusan, sebetulnya enggak, lebih ke prioritas sih. Sekarang kan kan berjualan itu kan sebetulnya di akhir semester sekarang ya. Kenapa Iya. sih kakak nggak milih klinik, nggak milih rumah sakit, ataupun masuk ke apa ya, maksudnya ke passion kita gitu, kesehatan. Kenapa sih nggak ke passion kesehatan, toh malah jualan gitu kan. Iya. Sebetulnya kalau misalkan berbicara tentang apa ya, passion, ya mungkin seharusnya kita kerja di kesehatan. Cuman di sisi lain apa ya, karena mungkin udah apa ya, rezekinya di sana gitu kan, dan kayak dan Keduanya kakak udah juga jiwa kayak pengusaha ketika kayaknya. ya nanti deh diceritain ke depannya ya. Mungkin karena Iya kak. udah kayak ini jalan buat eh, kakak sendiri gitu kan, nggak mau menyia-nyiakan hal ini gitu kan. Mungkin ya nanti juga habis lulus ya mungkin nanti kakak juga akan kerja mungkin di fasilitas kesehatan. Cuman sekarang kan Iya. lagi masa ya belum lulus gitu kan, ya masih bebas lah kita mau ngapain gitu kan. Dan niatnya ketika kakak membuat suatu usaha gitu kan, kakak tuh gak mau menyanyikan sesuatu hal yang kecil itu tuh lama-lama jadi ilangin. Maksudnya apa ya, pengennya tuh sebuah usaha yang kakak diriin tuh nantinya tuh menjadi besar. Target ke depan ketika saya mempunyai suatu usaha, ya meskipun nanti saya udah kerja di fasilitas kesehatan, tetapi saya juga bisa menjadi bos gitu kan di suatu usaha yang saya dirikan itu. Mungkin nanti kita bisa menggaji karyawan kita gitu kan yang dagang gitu kan, entah nanti mungkin udah berbentuk ruko ataupun masih di jalan-jalanan. Itu pikiran kakak sih ke depannya. Kalau misalkan Iya. tentang profesi mah ya harus lah gitu kan. Mungkin itu sampingan sih, lebih ke sampingan, toh sama aja sih penghasilannya. Kalau misalkan kita berbicara tentang penghasilan sebelum kita lulus kuliah berapa sih gitu kan penghasilan itu kan, nggak Iya. jauh berbeda sama dagang gitu kan. Ya 50-50 lah sebetulnya gitu kan. Kalau misalkan kita membandingkan penghasilan gitu kan, malah bisa lebih besar gitu kan dibandingkan kita kerja di fasilitas kesehatan tetapi kita belum mempunyai apa ya istilahnya ijazah ataupun STR gitu kan. Dan dari usaha itu ya kita bisa mengatur apa ya sebanyak apa gitu kan. Misalkan kita mau target 10 juta per
per bulan gitu kan, ya bisa aja gitu dengan usaha mah, dengan usaha itu bisa aja gitu kan. Cuman kalau misalkan kita udah bekerja di suatu instansi swasta atau negeri, mungkin kalau kita pengen gaji 10 juta per bulan, ya mungkin kita harus bekerja berapa tahun gitu kan untuk mendapatkan sebuah gaji. Cuman dengan berwirausaha ataupun ya berwirausaha lah gitu kan, itu bisa target bisa target bisa target secara instan gitu kan. Kitanya harus secara konstan gitu sih. Gitu mungkin kakak juga bisa menceritakan sih kayak penghasilan. Ada nih teman kakak di apa ya, bilanglah di Bogor, dia masih kuliah sama kuliah kesehatan juga, mungkin sama kakak tuh beda kelas lah gitu kan, sama kesehatan juga perawat. Dia punya usaha kayak usaha ikan gitu kan. Tiap hari ya dia bisa dapat gaji, bukan apa apa bukan gaji, penghasilan ya minimal minimal ya 10 juta per minggu. Nah coba bayangin kerjaan apa sih bisa kasih gitu. Nah, itu dimulai dari usaha gitu kan, bukan kerja kayak di instansi swasta ataupun negeri. Itu sih contoh kecil gitu, ketika kita berani untuk membuat uh, sebuah brand ataupun usaha gitu. Makanya kebanyakan artis-artis sekarang ya kalau nggak salah tuh kayak punya brand-brand sendiri gitu kan, kayak dia Iya. punya toko roti dengan brand sendiri gitu kan, dengan burger dengan brand dia sendiri. Ya kenapa? Karena ya celah untuk mendapatkan sebuah target ya dengan usaha seperti itu gitu kan, bukan kita kerja di suatu instansi ataupun ya swasta atau negeri gitu. Mungkin ya kalau kita menargetkan Kak, maaf, menargetkan itu ya. suaranya makin kecil loh. Oh, oh kan kecil lah ya. Kalau misalkan bekerja di swasta atau negeri ya mungkin kita perlu membutuhkan waktu bertahun-tahun lah untuk mendapatkan penghasilan seperti itu gitu sih. Itu cara mencari ide gitu ya, Kak. Ide peluang usaha itu kayak gimana sih? Mencari peluang ide. Kalau misalkan kita mencari sebuah peluang, yang pertama kita harus lakuin apa sih yang kita bisa gitu kan. Misalkan ya kakak sendiri, misalkan kayak masak gitu kan. Oh, ya udah kenapa nggak jualan gitu kan. Terus Iya, ketika kita membuat sebuah masakan terus enak, ya kenapa kita nggak jual gitu kan. Lebih ke apa ya? Lebih ke passion setiap orang gitu kan, ketika misalkan namanya Uis ini ya, moderator ya. iya, Wis Kartika. Ya, yeah, gitu kan. Ketika misalkan Ais suka dengan hal-hal apa yang kayak promosi ataupun ya jualan online gitu kan, ya bisa aja gitu kan. Pasti setiap orang juga punya keahlian Iya, Kak, masing-masing gitu. masih tuh ya, Kak. Cuman bagaimana kita kayak apa ya apa ya melaksanakan di lapangannya seperti apa gitu sih. Sebenarnya setiap orang punya peluang buat berwirausaha gitu. Cuman ya kembali lagi ke diri kita sendiri gitu kan, mau atau enggak. Iya, Biasanya orang-orang tuh kayak apa ya, uh, malu gitu, bukan bukan malu, apa istilahnya itu ya, bukan malu, kayak nggak pede gitu kan buat bikin usaha kecil-kecil, padahal itu dari usaha kecil bisa menjadi besar gitu. namanya juga merintis dari kecil dulu ya, Kak. Nah Sukses iya juga. betul kayak gitu. Kalau langkah awal mengembangkan usaha Kakak itu gimana? Langkah awal. Langkah awal mungkin yang kakak lakuin, karena ini sudah masuk ke zaman modern ya,
Iya, kita bisa memanfaatkan ya yaitu media sosial buat mempublish apa sih yang kita punya, karena dengan hal itu ya lambat laun ya akan ketahuan banyak orang, dan akhirnya ya alhamdulillah gitu kan pada tahu, dan akhirnya ramai juga gitu sih, bermula dari ya online gitu sih. Dan yang kakak ketahui sekarang apa ya, kayak ngelihat orang-orang yang jualan juga, kakak dapat belajar itu kan. Eh, Misalkan toko A ini mempunyai potensi untuk laris manis lah, istilah istilah kasarnya gitu kan. Cuman iya, yang punya toko ini nggak bisa apa ya, nggak bisa mengembangkan bagaimana cara dapat konsumen sebanyak potensi nih untuk ramai gitu kan, karena mungkin karena keterbatasan dan mungkin nggak menyesuaikan dengan apa ya zaman modern sekarang gitu kan, dan kebanyakan apa udah menggunakan gadget itu kan. Dan iya, ya mungkin itu harus benar-benar ini sih, harus saya sadar gitu kan bahwa sekarang udah beda zaman itu kan, dan kita dalam hal promosi harus benar-benar cari ya, harus pintar-pintar inilah, pintar-pintar promosi gitu kan, biar menarik perhatian orang banyak gitu sih. berarti itu Bermula harus dari pinter di media sosial juga. ya media sosial juga, teman juga sebetulnya, kalau misalkan teman banyak kita share dan Iya, menarik ya, itu bisa bisa menjadi membantu gitu ya, Kak. tarik menarik ya, bisa menambah pemasukan dari teman itu kan, meskipun kita nggak memanfaatkan di lingkungan sekitar yang beli, ya minimal ada teman datang, alhamdulillah gitu. Gitu sih, dimanfaatkan lebih ke medsos sih kalau kakak sendiri. Dan sama apa ya, dan sama ketika kita membuat sebuah usaha kan, kalau kakak masak ya sebisa mungkin kita harus memberikan penyajian ataupun masakan yang enak, jangan sampai Iya, kita memberikan masakan yang gak enak gitu kan. Ngeri gitu kan, misalkan misalkan ada pelanggan beli gitu kan, ketika dia beli kita kayak apa ya, kayak was-was itu kan, dia datang lagi enggak ya gitu kan. Kalau misalkan dia nggak datang lagi ya cuman lewat doang, berti makan kita nggak enak gitu kan. Tapi ketika dia datang lagi ya, itu sebuah pertanyaan, wah berarti masakan kita enak gitu kan, bisa menjadi potensi insya Allah besar nih iya. gitu kan, dan rame gitu sih. Gitu, pengalaman kakak sih kayak gitu. Dan kalau misalkan ya profesi apa ya, kayak profesi yang lainnya juga harus tetap di apa ya, kayak lebih dimaksimalkan lagi lah gitu kan. Kalau misalkan kakak masakan ya harus dimaksimalin lagi gitu kan, masakannya biar enak dan sebagainya gitu sih. Mungkin audiens ada yang mau bertanya nih, Kak. Tapi, silakan audiens Boleh. yang mau bertanya, boleh ketik di kolom komentar. Nampaknya sudah ada nih. Kayaknya nggak ada yang nanya nih. Iya nih, audiensnya pada kemana? Kemana ini ya, pada tidur kali ya, atau pada kemana nih, malmingan kayaknya, ini kan malmingan, aduh salah jadwal ini sebetulnya. Malam minggu. Kalau enggak mungkin nih kakak mau namain dikit kali ya, buat teman-teman semua yang nonton, biar apa ya,
sedikit masukan juga gitu kan ketika ada yang nanya nih. Ini Kak, ada yang nanya nih. Ya Kak boleh boleh. Alif mau nanya katanya. Biar punya motivasi berjualan walaupun nggak punya modal itu kayak gimana? Motivasi berjualan Oh, walaupun nggak punya modal. motivasi belajar. eh Nampaknya susah sih kalau tanpa modal, soalnya kembali lagi sih sebetulnya apa yang kita mau jual gitu kan. Kalau misalkan kita berbicara tentang media yang kita pakai ya, berarti kita harus pakai modal gitu kan. Cuman ketika kita punya usahanya itu lebih ke online, misalkan desain ataupun bikin banner dan sebagainya yang tidak perlu kita mengeluarkan modal gitu kan. Nah itu bisa dijadikan acuan untuk motivasi ketika kita Maaf, kurang tidak punya kedengeran. modal. Aduh, ya, ketika kita tidak mempunyai modal, ya kita harus lebih memikirkan lagi apa sih kira-kira eh, membuat suatu usaha tetapi kita tidak mengeluarkan modal gitu kan sama sekali. Apa sih ya? Banyak sebetulnya ketika kita punya laptop dan kita bisa desain dan kita bisa bikin banner ataupun poster dan sebagainya. Nah, itu sebetulnya bisa dimanfaatkan oleh kita gitu kan. Eh, untuk menjual hasil karya kita gitu kan ke orang lain gitu sih. Cuman kalau misalkan kita berbicara tentang uh, apa ya, mungkin bahan-bahan yang harus kita persiapkan dan harus punya modal, ya sebetulnya motivasinya gampang ketika kita punya tekad gede dan motivasi yang besar untuk berusaha, ya kita bisa meminjam uang ke teman gitu kan. Dan di sana juga kita harus bisa mempertimbangkan ketika kita pinjam uang ke teman segini, kira-kira kapan sih kita akan mendapatkan apa ya, balik modal gitu kan, waktu kita akan jualan gitu sih. Hal yang penting, hal yang harus kita seorang seorang usaha seorang wirausaha gitu kan, harus konsen dan ketika kita punya plan, kita harus benar-benar raih gitu kan. Jangan sampai ketika kita punya kesempatan, misalkan kita didanai oleh, adalah gitu kan, ada sebuah usaha, sebuah orang tua ataupun teman yang memberikan sebuah eh, apa namanya, modal gitu kan. Tetapi ketika kita udah punya modal tetapi malah enggak sungguh-sungguh gitu kan untuk menjalankan sebuah usahanya, jadi sia-sia. Jadi kembali lagi sih ke eh, ke ke diri sendiri, jiwanya harus benar-benar kuat. Ketika kuat, nanti juga akan berjalan dengan sendirinya gitu sih. Dan pengalaman kakak juga sih, ketika kakak apa ya, kalau misalkan tentang modal, pertama kakak ngeluarin modal itu sekitar habis 1,5 juta, karena waktu itu kakak sendiri jiwanya berapi-api gitu kan. Ya dalam 2 hari itu bisa balik modal gitu kan. Kok bisa gitu kan ya, kembali lagi kepada diri sendiri gitu kan. Apa sih yang nggak bisa gitu kan ketika kita berusaha sebaik mungkin gitu sih. Pengalaman kakak sendiri gitu sih, harus benar-benar dari kitanya dulu gitu kan yang harus benar-benar siap gitu. Ada lagi nih Kak. Eh, jadi Coba selama tuh. kuliah itu sambil merintis usaha, apakah pernah terlintas pemikiran, kayaknya saya lebih cocok gitu ya, sebagai kakak lebih cocok di bidang ini daripada eh gimana ya, daripada di bidang kesehatan gitu kayak gitu. Jadi lebih baik di bidang kayak usaha. Kalau misalkan kita, ya itu kembali lagi yang tadi ya, yang salah jurusan ya, apa sih, salah apa yang pertama tuh, eh
nyesal gak sih misalkan ambil jurus keperawatan tapi akhirnya malah jualan? Sebetulnya ya ini tuh pekerjaan sampingan gitu kan, nggak selamanya ini pekerjaan tetap kakak sendiri gitu, enggak, ini sebuah, ini cuman kayak ya tipis-tipis buat ngasilin jajan sendiri lah gitu kan, istilah kasarnya ketika Jadi kita apa ya, gabut. menggunakan waktu luang gitu ya Kak? Nah ya yang dikatakan kakak tadi gitu kan, ketika Iya. kuliah cuman 1 hari, minggu 7 hari ya, yang 6 hari mau diapain gitu kan. Nah lebih kayak gitu sih, lebih dimanfaatkan waktunya gitu kan, sebelum kita lulus kuliah dan kita belum mempunyai ijazah ataupun ST dan sebagainya, ya mungkin ini kesempatan kakak sih buat memaksimalkan apa yang kita punya, ya mungkin nanti habis lulus ya pasti kita juga nanti akan ujung-ujungnya ya bakal kerja di fasilitas kesehatan gitu sih. Jadi sebetulnya ini cuman sampingan doang gitu, dan mungkin nanti berkembang dengan cepat ataupun besar ya alhamdulillah, cuman ya apa ya, kembali lagi sih ke pendirian kakak ketika nanti ini usaha menjadi besar, eh, apa ya, ini sebagai apa ya, tabungan sampingan gitu kan, meskipun kita nggak jualan tapi kita minimal jadi bos dan kita menggajinya gitu sih. Ya nek, bentar ya bentar. Ya nek. Maaf, ada iklan dulu. Ada panggilan mendadak. Iya. Gimana gimana tadi, gimana gimana, Bisa dilanjut Kak? udah sampai tadi, sampai mana tadi ya? Oh ya, Yang sampai tentang, sampai sampingan ya. iya. Ya, sampingan doang sih, itu sampingan doang. Jadi apa sih itu? Bentar. Apa sih? Jadi lebih ke ya ini nggak salah gitu, cuman ini cuman kayak ini hobi kayak untuk memasak gitu kan, ya kenapa enggak gitu kan jualan. Jadi nggak salah sebetulnya. Toh nanti juga pas lulus mah kita pasti bekerja di suatu fasilitas kesehatan gitu sih. Cuman tambahan doang gitu. Mungkin tadi yang bertanya apakah sudah jelas? Ada lagi nih Kak. Eh, Apa tuh? apakah pada saat mood tidak baik dapat mempengaruhi Kakak pada saat memasak sehingga masakan tersebut tidak maksimal? Jadi saat Apa moodnya ya, tidak kalau baik. eh, tapi kalau kakak biasanya gak mood itu waktu mau jalan gitu, maksudnya mau pergi jualan gitu kan. Tetapi kalau misalkan kita udah di tempat, ketika ada pelanggan beli ya kita harus bisa memaksimalkan, jadi gak ada istilahnya apa ya, nggak enak gitu kan ya. Ya gak tahu juga sih nanti yang dirasain enak apa enggak gitu kan, cuman ketika kita meskipun kita moodnya nggak baik, kalau misalkan kita apa ya masak, dan kakak juga bagusnya gitu kan mempunyai takaran ketika memasak gitu kan. Mungkin kalau misalkan mood ya mungkin lupa gitu kan, misalkan buat masukkan garam atau ya lah mungkin ke maka kemasakannya gitu. Itu sih paling nggak terlalu ini sih, nggak terlalu berpengaruh gitu. Ini Kak Alif nanya lagi nih. Tapi Ya gimana lagi, tadi udah dijelaskan sih. apa-apa. Kakak jurusannya kesehatan. Kok berminat untuk jualan? Apakah merasa salah jurusan? Enggak, ini enggak salah jurusan ya, enggak salah jurusan, cuman ini kayak pengalihan waktu, bukan, mohon maaf,
memanfaatkan waktu luang gitu kan, buat mencari cuan-cuan gitu kan, nggak salah sebetulnya. Dan apa ya, ketika ada orang juga yang membutuhkan membutuhkan apa ya, kayak misalkan ada home care, ada ataupun ada yang minta bantuan untuk memasukkan vitamin atau infus ya, kakak sendiri ya bisa gitu kan. Dengan resiko ya kita nggak jualan, tetap prioritas kita lebih ke kesehatan dan mencari pengalaman lebih ke kesehatannya gitu sih. Sebelum masuk kesehatan itu, kakak awalnya minat cuma ke kesehatan doang atau ke umum juga? Kayak akuntansi gitu. Oh, sebetulnya dulu tuh ya, kalau misalkan bicara tentang jurusan ya, dulu tuh kakak pengennya tuh masuk ke dokteran gitu kan ya. Cuman karena sadar diri, mungkin karena sadar diri kedokteran mungkin lebih apa ya, mungkin dari hadiah ya gitu kan, dan apa ya, dari materi juga kayaknya lebih berat itu kan, sehingga kayak ya udahlah, disarankan ya itu butuh apa ya, butuh waktu lah gitu kan. Kenapa akhirnya kakak masuk perawat gitu sih. Jadi dulu nggak ada sih, nggak sempet kepikiran buat masuk ke IPS gitu kan. Kalau misalkan kita bicara tentang ekonomi dan sebagainya, itu kan masuk ke IPS. Nah mungkin karena mungkin basic kakak itu IPA gitu kan, jadi lebih ke kesehatan sih kalau dari dulu gitu. Aku lagi masih itu katanya. Bang Adi kayu satu ya? Oh, boleh. Satu nggak apa-apa. Enggak, satu aja. Satu lagi. Kakak pernah ngedown nggak sih selama usaha gitu sambil kuliah? Ngedown pengen berhenti Alhamdulillah. gitu? Apanya? Usahanya? Iya. Alhamdulillah sih, karena apa ya, enggak sih, enggak ada kepikiran butuh ke sana sih, karena ya kakak apa ya, kayak lebih memaksimalkan peluang yang ada gitu, lebih ke sana sih, lebih kayak meluangkan waktu. Jadi kayak eh, nggak pernah down sih gitu. Jadi apa ya, yang ada malah lebih semangat lagi gitu kan, buat berwirausaha gitu kan, dagang sebetulnya kayak gitu sih. Apalagi kemarin-kemarin lagi rame-ramenya gitu kan dagang, dan alhamdulillah gitu kan. Cuman karena ada suatu ada job juga gitu kan, akhirnya agak terinian gitu kan, si si dagangannya gitu sih. Sekarang juga sih kakak sendiri sekarang lagi home care gitu kan, jadi sekarang nggak jualan dulu nih selama 1 bulan gitu kan. Ditambah sekarang belum punya ancang-ancang gitu kan, siapa yang akan jadi apa ya, menggantikan, belum ada sih. Cuman saudara katanya belum bisa, jadi sekarang ya ini apa ya, dagang ini di stop dulu gitu kan. Ya kalau misalkan bicara tentang peluang, ketika kita ada feedback, kenapa nggak ngambil gitu kan, sama-sama aja sih, jualan toh dapet, kerja juga dapet gitu sih. Jadi intinya kalau kita kuliah sambil usaha gitu, itu harus pinter-pinter memanage waktu ya. Iya betul betul, karena nggak semua orang bisa melakukan hal, orang hanya melakukannya gitu kan. Ketika punya potensi, kadang masih apa ya, kadang mahasiswa malas-malasan gitu kan, buat memasukkan sebuah ide buat usaha gitu kan gitu. Mudah-mudahan waktu benar, dan ya gitu. Ini Kak ada yang nanya lagi, namun tadi udah dibahas.
cara kalau kita mau nyoba mulai usaha tapi tidak punya modal untuk memulainya. Tadi udah dijelasin. Mungkin dia baru gabung. Bisa dijelasin Baru lagi, Kak? gabung ya. Ya kalau misalkan kita nggak punya usaha, berarti kita harus bisa mencari ide lagi apa sih kira-kira usaha yang tidak perlu menggunakan modal gitu kan. Misalkan berbasis teknologi, kita bisa desain, bisa promosi lewat HP dan sebagainya, itu bisa dimanfaatkan gitu kan. Cuman kalau misalkan kita lebih ke teknis ke lapangan dan membutuhkan modal, ya mungkin itu agak susah kecuali kita minjem ke saudara ataupun ya dan sebagainya gitu kan, dengan meminjam gitu sih kalau menurut itunya, kalau terkait usaha gitu. Lebih pintar-pintar sih, jangan sampai kita memaksakan ketika kita nggak punya modal tapi kita kekeh gitu kan mau dagang misalkan yang berbasis di lapangan, ya mungkin agak susah dikit gitu kan. Cuman kalau misalkan kita diusahain ya bisa aja gitu kan. Dengan cara apa? Dengan cara kita meminjam uang gitu kan ke teman ataupun saudara gitu sih. Terima kasih, Kak, atas penjelasannya. Oke, sama-sama. Langsung ke intinya aja ya, Kak. Iya boleh, apa tuh intinya? Apa nih intinya, kesimpulan atau apa? Iya, simpulan. Oke, mungkin penutup kali ya, ini penutup dari kakak sendiri. Eh, ketika kita mempunyai peluang sebisa mungkin kita jangan sia-siakan peluang itu, apalagi sekarang kalau misalkan berbicara tentang apa ya, basis kesehatan, mungkin sekarang banyak banget peluang-peluang untuk kita bisa melakukan pekerjaan gitu kan sebelum kita lulus. Misalkan teman-teman kita juga udah banyak kayak menjadi sweber gitu kan, home care gitu kan, kayak menjaga uh, apa pasien COVID dan sebagainya. Itu benar-benar apa ya, kesempatan yang terulang kembali mungkin nanti di tahun depan dan sebagainya gitu. Jadi pesan dari kakak, jangan sia-siakan peluang yang ada ketika ada sebuah pekerjaan dan bisa dilakukan, kenapa enggak gitu sih, mungkin gitu. Udah, Kak. Ya udah. Kita akhiri aja ya, Kak, untuk talk Ya show Tamasya ini. oke. Terima kasih buat audiens dan untuk pemateri Kak Adi Kamaludin. Terima kasih, Kak, waktunya eh Ya apa sama-sama. bincang-bincangnya. Ya Mungkin cukup sampai sini ya, Kak. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari moderator salah kata. nggak apa-apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih, Kak. warahmatullahi wabarakatuh. Ya sama-sama.